Halo teman-teman SB60, kembali lagi sama gua Saka Furkon di tutor makroekonomi bisnis. Dan hari ini materi kita adalah terkait dengan ekonomi terbuka. Oke, next. Jadi kita akan sedikit membahas tentang perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup dulu ya. Jadi dalam ekonomi terbuka ini kita yang baru ada impor, ekspor, dan international financial market. Berbeda dengan yang mungkin asumsi yang kemarin-kemarin kita bahas adalah dengan asumsi ekonomi tertutup, yaitu suatu ekonomi tidak berinteraksi dengan negara lain, tidak ada perdagangan internasional, dan tidak ada pasar keuangan internasional. Mungkin karena udah sebagian besar materi udah disampaikan di kelas, kali ini kelas kita hanya sifatnya sebagai refreshing aja untuk mengingat kembali apa yang sudah dibahas di kelas. Bagian-bagian yang dirasa cukup penting gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian singkatan dan definisi. Di sini tuh ada singkatan dan definisi-definisi yang penting seperti NCO atau singkatan dari Net Capital Outflow, yaitu mengukur ketidakseimbangan antara jumlah aset asing yang dibeli oleh warga domestik dengan aset domestik yang dibeli oleh warga asing. Jadi simpelnya adalah yaitu membandingkan lah antara seberapa banyak sih aset yang dibeli oleh warga aset domestik yang dibeli oleh warga asing dan aset asing yang dibeli oleh warga domestik gitu. Dan ada singkatan NX atau kepanjangannya itu net export. Jadi simple banget, net export ini cuma mengukur ketidakseimbangan antara ekspor dan impor gitu. Dan definisi-definisi yang cukup penting ada surplus perdagangan dan defisit perdagangan. Jadi surplus perdagangan itu ketika ekspor kita lebih besar dari impor, dan sebaliknya defisit perdagangan itu ketika ekspornya lebih kecil daripada impor. Nah, ini yang cukup penting juga dalam skenario ekonomi terbuka. Ini ada beberapa skenario dapat terjadi ya, teman-teman. Contohnya ada ketika defisit perdagangan. Kita bahas skenario defisit perdagangan terlebih dahulu. Ketika defisit perdagangan, tentu aja ekspor lebih kecil dari impor, ya kan? Ketika net ekspornya lebih kecil daripada nol atau negatif gitu ya, maka simpanan lebih kecil daripada investasi. Dan aliran keluar modal atau net capital outflow yaitu negatif juga. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin di kelas sudah dibahas juga ya kalau ada persamaan gini bahwa net capital outflow sama dengan net export atau sebaliknya lah. Net export sama dengan net capital outflow. Jadi berdasarkan persamaan itu maka kenapa di sini ketika defisit perdagangan eh, aliran 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 keluar modal netonya atau net capital outflow juga negatif gitu. Karena tadi persamaan net capital outflow sama dengan net ekspor. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga di bagian ketika perdagangannya seimbang gitu, ekspor sama dengan impor, perhatikan kalau NCO-nya juga sama dengan nol di situ ya. Ketika apa namanya NX sama dengan nol, NCO juga sama dengan nol gitu. Karena persamaan itu tadi ya teman-teman. Nah ini skenario yang mungkin terjadi dalam ekonomi terbuka. Jadi ketika ya ekspor sama dengan impor, ekspor netonya atau NX sama dengan nol, habis itu Y-nya sama dengan C, I sama dengan plus G, maka maka simpanan sama dengan investasi dan seterusnya gitu ya. Ini hanya skenario-skenario aja yang mungkin terjadi dalam sebuah ekonomi terbuka gitu. Jadi perlu diingat juga dalam ekonomi terbuka itu gak cuman membahas mengenai perdagangan internasional, melainkan juga membahas mengenai aliran aliran
permodalan internasional gitu. Ada financial marketnya juga di situ. Dengan dengan ekonomi terbuka, dengan negara eh, dapat berinteraksi dengan negara lain, maka misalkan aku di sini eh, bisa beli gedung di Amerika gitu, atau bisa berinvestasi properti di Amerika, atau banyak hal yang bisa dibeli, banyak hal lain yang lain banyak hal lainnya bisa dibeli juga. Gak cuman mengenai barang dan jasa juga di sini teman-teman. Oke. Nah, karena kita membahas mengenai ekonomi terbuka, ya kan, perdagangan internasional juga, serta di dalamnya juga ada eh, pasar keuangan internasional, kita nggak mungkin nggak ngebahas mengenai nilai nilai tukar, ya kan. Eh, di sini tuh ada dua, teman-teman, nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Simpelnya gini, nilai tukar nominal itu adalah nilai tukar yang kalian sering lihat di berita-berita, atau kalau kalian ke money changer gitu ya, itu nilai tukar nominal gitu. Atau kalau teman-teman yang mungkin sering trading, itu juga ada nilai tukar nominal gitu ya. Nah, nilai tukar real, kalau nilai tukar real ini agak berbeda teman-teman. Nilai tukar real itu dia perbandingannya menggunakan barang juga. Jadi nilai tukar real adalah harga relatif barang domestik terhadap barang asing gitu. Jadi bukan semena-mena rupiah terhadap dolar gitu. Tapi nanti diekspresikan tetap seperti itu. Cuman ada satu variabel baru gitu. Nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikalikan tingkat harga domestik eh, dibagi dengan tingkat harga asing gitu, simpelnya. Nah, ini ada rumusnya untuk nilai tukar real ya. Nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali indeks harga domestik dan indeks dibagi dengan indeks harga asing. Nah, sebetulnya dari materi sudah cukup sih teman-teman. Cuman ini ada satu bukan, nah ini salah, ini bukan contoh soal ya. Mungkin eh, latihan soal nih. Hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 17.000 rupiah per US dollar. Dan menurut BPS, IHK Indonesia adalah 106 poin. Dan menurut US Bureau of Labor Statistics, atau mungkin sama aja kayak BPS Indonesia Amerika gitu ya, IHK Amerika Serikat ada di tingkat 315 poin. Nah, dari narasi tersebut, hitunglah nilai tukar real rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu hitunglah nilai tukar real rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jika inflasi Indonesia naik ke 5%. Nah, teman-teman, ini tolong dikerjain dan dijawab. Dan next di pertemuan kita selanjutnya, baru aku akan spill jawaban dari soal ini ya, teman-teman. Eh, jadi ada waktu mungkin 2 minggu atau seminggu ya untuk teman-teman ngejawab. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit soalnya semuanya udah ada di PowerPoint ini maupun di PowerPoint mata kuliah teman-teman untuk menjawab soal ini ya. Terima kasih teman-teman. Eh, Selamat belajar, selamat berkuliah, enjoy kuliah terus. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan tanya aja teman-teman lewat ya lewat manapun lah nanti. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Thank you udah menyimak.